Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Fafiru Ila Faradisa, dengan NPM 24012010309. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Desain Interior Kafe Cerita Senja terhadap minat beli konsumen. Penelitian ini dilakukan karena berlatar belakang masalah mengenai kafe cerita senja yang pada awal pembukaannya kurang dilirik atau konsumen ini kurang tertarik dengan kafe tersebut. Apakah hal itu didasari karena desain interior kafenya yang kurang menarik? Namun, sekarang kafe itu sudah sangat ramai dan dikenal oleh banyak orang. Apakah karena pemilik kafe itu telah memperbaiki dan menata ulang desain kafe tersebut sehingga dapat menarik minat beli para konsumennya? Dan disinilah saya akan membahas pengaruh antara variabel independen atau X, yaitu desain interior kafe cerita senja, dengan variabel dependen atau Y-nya, yaitu minat beli konsumen. Teknik survei yang saya lakukan adalah dengan kuesioner, dengan membagikan link Google Form kepada para teman-teman atau rekan-rekan saya yang saya kenal yang memang sering mengunjungi kafe cerita senja. Dengan skor Likert pertanyaan, skor 5 memiliki keterangan sangat setuju, skor 4 memiliki keterangan setuju, skor 3 memiliki keterangan cukup setuju, dan skor 2 memiliki keterangan tidak setuju, serta skor 1 memiliki keterangan sangat tidak setuju. Pada penelitian kali ini populasinya adalah pengunjung kafe cerita senja sendiri. Dari populasi tersebut kemudian saya ambil sampelnya dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kenapa? Karena pengambilan sampel ini memiliki kriteria. Ada dua kriteria. Yang pertama ialah pengunjung kafe berusia 11 hingga 24 tahun. Dan yang kedua tentunya ialah orang-orang yang memang pernah dan sering datang ke kafe cerita senja. Pada penelitian kali ini saya memiliki 42 responden dengan presentase responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 36,1% dan pengunjung perempuan dengan presentase sebesar 61,9%. Kemudian, para responden tersebut telah saya kelompokkan dari beberapa rentang usia. Yang pertama, ada usia 11 hingga 15 tahun. Yang kedua ada 16 hingga 20 tahun, dan yang ketiga ada 21 hingga 24 tahun. Presentase untuk usia 16 hingga 20 tahun sebesar 88,1%, kemudian usia 21 hingga 24 tahun sebesar 7,1%, dan sisanya ialah responden berusia 11 hingga 15 tahun. Latar belakang dari profesi para pengunjung kafe cerita senja tak hanya satu, tetapi ada banyak, dan di sini saya mendapatkan 85,7%-nya adalah seorang pelajar atau mahasiswa, dan sisanya adalah karyawan swasta. Para pengunjung kafe cerita senja memiliki rentang penghasilan dari kurang 500.000 hingga lebih dari 5 juta rupiah. Di sini saya mendapatkan 50%-nya berpenghasilan kurang dari 500.000 rupiah per bulan. Kemudian 28,6%-nya berpenghasilan 500.000 hingga 1 juta rupiah. Dan kemudian 16,7%-nya berpenghasilan 1 juta hingga 5 juta rupiah. Dan sisanya ialah yang berpenghasilan lebih dari 5 juta rupiah. Dari penelitian yang saya lakukan menghasilkan beberapa komponen. Yang pertama, R kuadrat yang diperoleh sebesar 0,3323. Hal ini berarti bahwa 33,2% variabel Y itu dijelaskan oleh keberadaan variabel X. Nah, kemudian nilai korelasinya sebesar 0,5764. Hal ini berarti ada hubungan langsung yang berlangsung sedang antara variabel X dan variabel Y.
Kemudian simpangan baku residualnya diperoleh sebesar 2,3478. Kemudian kemiringan garis atau B1 sebesar 0,5799. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan X, maka peningkatan X sebesar 1, maka nilai Y juga akan bertambah sebesar 0,5799. Kemudian untuk intercept Y atau B0-nya yaitu 12,012, di mana hal ini menggambarkan bahwa ketika X sama dengan 0, maka nilai Y yaitu sama dengan 12,012. Kemudian intercept X yang diperoleh ialah minus 20,7141. Selanjutnya hasil hitung F. Saya memperoleh nilai F hitung sebesar 19,4. Sedangkan untuk F tabelnya, jika dilihat dari tabel perhitungan atau tabel prediksi F dengan DF pembilang 1 dan DF penghitung yaitu 40. Nilai 40 ini didapat dari jumlah responden dikurangi dengan variabel yang digunakan, di mana jumlah respondennya adalah 42 dikurangi dengan jumlah variabelnya 2 dan menghasilkan nilai 40 tersebut. Nah, apabila dilihat dari tabel prediksi F tadi, maka didapat hasil dari nilai F tabelnya sebesar 4,08. Jadi, dari hasil yang saya peroleh ini, F hitungnya lebih besar daripada F tabel, yang artinya variabel X atau desain interior kafe Cerita Senja berpengaruh terhadap variabel Y atau terhadap minat beli konsumen. Lalu didapatkan juga nilai p-value sebesar 0,0000809. Nilai p-value ini kurang dari 0,05, jadi H0 saya tolak dan H1-nya diterima. Dalam penelitian ini didapat juga nilai outlier atau keluaran. Probabilitas mendeteksi satu nilai dalam outlier yang valid atau lebih adalah 0,8951. Nilai outliernya minus 7,5094. Kemudian untuk persamaan regresinya ialah Y sama dengan 12,012 ditambah 0,5799X. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila nilai X bertambah 1, maka nilai Y menjadi 12,5919. Selanjutnya ialah perolehan grafik dari penelitian saya. Yang pertama ada grafik line fit plot, di mana grafik tersebut ada sebuah garis yang mengikuti pola data dan lurus ke atas. Berarti terdapat hubungan positif antara X dan Y. Kemudian model tersebut dianggap sesuai karena garisnya mengikuti pola data dengan baik dan titik-titik data yang berada di dekat garis itu menunjukkan prediksi yang akurat mengenai hubungan variabel X dan Y. Namun ada juga titik yang melenceng jauh dari garis yaitu menunjukkan outliernya. Nah, kesimpulan dari dilakukannya penelitian ini adalah desain interior kafe berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh antara desain interior kafe Cerita Senja dengan keputusan beli konsumen. Kemudian, saran yang dapat saya berikan ialah pada dimensi desain interior kafe, indikator yang memperoleh skor rata-rata yang paling rendah terdapat di penempatan desain yang tepat. Berarti para responden kurang setuju dengan hal tersebut. Artinya pihak pemilik atau pengelola kafe perlu untuk menata ulang penempatan desain interiornya sehingga dapat dilihat dengan nyaman oleh pengunjung dan bisa diterima oleh konsumen dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian berjudul Pengaruh Desain Interior Kafe Cerita Senja terhadap minat beli konsumen. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.